Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai saudara sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu, karena Engkau selalu melindungi kami dalam beristirahat sepanjang malam, sehingga kami dapat bangun dalam kondisi sehat dan menikmati indahnya pagi ini. Jika sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami bisa mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami, sehingga kami semakin hari semakin bertumbuh karakter kami menjadi lebih baik. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah bukti cinta. Bacaan diambil dari Mazmur pasal 119 ayat 97. Demikian sabda Tuhan. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tasya setelah membolak-balik halaman buku yang baru saja dibelinya, ia meletakkan buku itu di rak buku. Ia berkesimpulan bahwa isi buku itu sangat tidak menarik. Aku telah salah membelinya, katanya. Beberapa bulan kemudian ia berkenalan dengan seorang pemuda dan mereka saling jatuh cinta. Tasya kembali teringat akan nama pengarang dari buku yang dibelinya beberapa bulan yang lalu. Nama pengarang buku itu persis sama dengan nama pemuda yang kini menjadi kekasihnya. Karena penasaran, ia pun bertanya pada kekasihnya tersebut. Nama pengarang salah satu buku yang saya beli persis sama dengan namamu. Mungkinkah engkau penulisnya atau hanya kebetulan saja namanya sama? Kekasihnya pun menjawab, benar. Penulis buku itu adalah saya sendiri. Akhirnya malam itu juga setelah selesai makan malam dengan kekasihnya, Tasya pulang ke rumahnya dan segera mencari kembali buku yang beberapa bulan lalu diletakkan begitu saja di rak buku. Ia kemudian mengambil tempat duduk yang nyaman dan mulai membaca dengan teliti buku tersebut. Ia terus membacanya sambil sesekali berhenti merenungkan isinya, sambil membayangkan penulisnya. Setelah mengenal sang penulis buku, mendadak saja isi buku itu menjadi sangat menarik baginya. Tanpa rasa bosan dan lelah, ia berhasil menyelesaikan membaca isi buku tersebut pada tengah malam. Saudara yang terkasih, apalah artinya Alkitab bagi orang yang tidak memiliki pengenalan pribadi terhadap Allah? Bagi mereka, Alkitab hanyalah buku biasa yang tebal dengan tulisan-tulisan kecil yang sangat membosankan. Alkitab bagi mereka hanya untuk dipajang di rak buku. Orang-orang yang hanya sekedar tahu tentang Allah dan Yesus putranya tidak akan tertarik untuk membaca serta mempelajari Alkitab. Tetapi kalau kita memiliki pengenalan pribadi dengan Allah, maka kita pun akan rindu membaca isi hatinya, yaitu Alkitab. Pengenalan yang benar terhadap Allah akan menyebabkan kita haus akan firman-Nya. Alkitab tidak lagi menjadi buku yang membosankan, tetapi sebaliknya menjadi buku favorit yang selalu dibaca tanpa rasa bosan. Raja Daud memiliki pengenalan secara pribadi dengan Allah, sehingga ia begitu mencintai Taurat-Nya. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 119 ayat 97. Saudara yang dikasihi Tuhan, seberapa besarkah kecintaan kita terhadap firman-Nya?
apa yang sudah kita lakukan dengan Alkitab yang kita miliki. Di berbagai belahan dunia ada orang-orang yang begitu merindukan firman Allah, tetapi mereka tidak dapat membacanya dengan bebas karena dilarang dari pihak-pihak tertentu. Bagaimana dengan kita yang sudah mengenal Allah dan masih memiliki kebebasan untuk membaca firman-Nya? Sudahkah firman Tuhan menjadi kesukaan bagi kita? Sudahkah kita mencintai firman-Nya dan merenungkannya siang dan malam? Jika kita ingin mengenal isi hati Tuhan dan ingin menikmati janji-Nya, dengarkan apa yang dikatakannya di dalam Alkitab. Saudara yang terkasih, mari buktikan jika kita memang mencintai Tuhan. Ketahuilah isi hati Tuhan, yaitu dengan tekun membaca dan mendengarkan firman-Nya, serta melakukan apa yang dikatakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, biarlah firman-Mu menjadi kesukaan kami setiap saat, karena disitulah kami dapat mengenal isi hati-Mu dan janji-janji-Mu. Tuhan Allah Bapa yang baik, kami ingin menyerahkan untuk aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam pimpinan-Mu. Kami memohon kiranya Tuhan yang menolong dan memberkatinya. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami sakit, kiranya Tuhan yang menjamah dan menyembuhkannya. Untuk mereka yang frustasi dan hilang semangat, kiranya Tuhan menolong agar mereka bangkit dan bersemangat kembali. Untuk pemerintahan bangsa kami, dari pemerintah pusat sampai yang ada di daerah, kiranya Tuhan memberikan hikmat-Mu, agar di dalam menjalankan tugasnya, mereka melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.